Teluh Jarum, makan korban lagi. Jangan pernah ke desa ini. Senja merangkak pelan di desa Kedung Jati, menyelimuti rumah-rumah tua dengan warna jingga kelabu. Bau tanah basah sehabis hujan bercampur aroma bunga melati yang entah dari mana asalnya, menciptakan suasana yang entah mengapa, terasa mencekam. Aku, Arka, seorang jurnalis lepas yang terbiasa mencari kisah-kisah aneh, merasakan bulu kuduku meremang. Bukan karena dinginnya senja, melainkan karena bisikan-bisikan yang kudengar sejak menginjakkan kaki di desa ini. Bisikan tentang asteris-asteris Teluh Jarum asteris-asteris. Aku datang ke Kedung Jati karena sebuah kabar burung. Seorang warga, sebut saja Pak Danang, ditemukan meninggal dengan kondisi tak wajar. Konon, ada jarum-jarum aneh tertancap di sekujur tubuhnya, tak terlihat dari luar, namun terasa menyiksa hingga akhir hayatnya. Polisi menyatakan serangan jantung, namun penduduk desa yakin, itu adalah asteris-asteris Teluh asteris-asteris. Malam itu, di sebuah warung kopi remang-remang, aku bertemu dengan Mbah Darmo, sesepuh desa yang tatapannya tajam menembus kegelapan. Ia menyeruput kopi hitamnya perlahan, seolah setiap tegukan adalah sebuah ritual. Teluh Jarum, Nak Arka, katanya, suaranya serak dan berat, bukan sembarang santet. Ia mengincar kelemahan, merayap dalam pikiran, dan menghujam dengan jarum-jarum tak kasat mata. Aku mencoba menggali informasi lebih dalam, namun Mbah Darmo hanya menggeleng. Ia akan datang sendiri pada mereka yang terpilih. Terpilih atau terkutuk. Kata-katanya menggantung di udara, membuat nafasku tercekat. Aku merasakan hawa dingin menjalari tulang belakangku. Apakah aku, dengan rasa penasaran ini, sedang mendekati lingkaran kutukan itu? Malam semakin larut, suara jangkrik bersahutan. Samar-samar, ku dengar suara tangisan dari kejauhan. Tangisan yang menyayat hati, penuh keputusasaan. Aku bangkit, merasa ada sesuatu yang menarikku. Mbah Darmo hanya memandangku. Tatapannya menyiratkan sesuatu yang sulit ku mengerti. Peringatan, ataukah justru undangan? Aku tidak tahu apa yang menanti. Aku hanya tahu, misteri asteris-asteris Teluh Jarum asteris-asteris baru saja dimulai. Dan aku, entah mengapa, merasa menjadi bagian dari teka-teki itu. Tangisan itu menuntunku ke arah rumah Pak Danang. Gelap gulita, hanya diterangi sebatang lampu jalan yang berkedip-kedip, menambah kesan angker. Di teras, seorang wanita parubaya duduk meringkuk, bahunya terguncang hebat. Itu Bu Lastri, istri Pak Danang. Bu Lastri, sapaku pelan, ia mengangkat wajahnya, matanya sembab dan merah. Ada ketakutan yang mendalam di sana, lebih dari sekadar kesedihan seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Arka, Nak Arka, suaranya bergetar. Dia disiksa, bukan serangan jantung. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan. Bisakah ibu ceritakan apa yang terjadi? Bu Lastri menarik napas panjang, mencoba meredakan isakannya. Beberapa hari sebelum meninggal, Pak Danang sering mengeluh badannya pegal-pegal. Katanya seperti ditusuk-tusuk. Awalnya kupikir rematik biasa, tapi lama-kelamaan, dia sering teriak kesakitan di tengah malam, mengigau tentang jarum-jarum yang menusuknya dari dalam. Jarum-jarum, kata itu terngiang di telingaku, sama seperti yang Mbah Darmo katakan. Kami sudah bawa ke dokter, ke orang pintar juga, tapi tidak ada yang bisa melihat apa-apa. Dokter bilang dia stres, orang pintar bilang ini asteris-asteris santet kiriman asteris-asteris. Bu Lastri menyeka air matanya, dan malam dia meninggal, Arka, dia kejang-kejang. Aku melihatnya. Tangan dan kakinya bergerak tak terkendali, seolah ada yang menariknya dari dalam. Di kulitnya, ada bintik-bintik merah kecil, seperti bekas gigitan nyamuk, tapi sangat banyak. Dan dia terus merintih, jarum. Bintik-bintik merah, bekas tusukan jarum tak kasat mata. Otakku mulai merangkai kepingan-kepingan informasi. Jika jarum-jarum itu memang tak terlihat, bagaimana bisa menimbulkan bekas? Dan mengapa hanya Pak Danang yang mengalaminya? Apakah Pak Danang punya musuh? Bu, tanyaku hati-hati. Bu Lastri terdiam sejenak, tatapannya menerawang ke kegelapan. Pak Danang orang baik, Arka, tidak punya musuh. Tapi, ada satu hal. Ia ragu-ragu. Beberapa waktu lalu, dia sempat bersitegang dengan seseorang dari desa seberang. Namanya Kasno, masalah tanah warisan. Kasno,
nama itu mungkin kunci. Aku berterima kasih pada Bu Lastri, berjanji akan mencari tahu lebih banyak. Meninggalkan rumah Pak Danang, malam semakin pekat. Angin berhembus kencang, membawa aroma melati yang kini terasa semakin menusuk hidungku. Aku tahu, aku tidak bisa hanya mengandalkan cerita. Aku harus melihat sendiri. Aku harus mencari tahu, apa sebenarnya asteris-asteris teluh jarum asteris-asteris itu, dan siapa yang berada di baliknya. Dan kenapa, tiba-tiba saja, aku merasa seolah ada jarum-jarum tak terlihat yang mulai menusuk-nusuk di ujung jari kakiku. Hanya ilusi, ataukah sebuah peringatan? Rasa tusukan di kakiku hanya berlangsung sesaat, mungkin karena sugesti. Tapi itu cukup untuk membuatku merasa gelisah. Pagi harinya, aku memutuskan untuk pergi ke desa seberang, mencari Kasno. Desa itu bernama Duku Semampir, sebuah desa kecil yang terkesan lebih terpencil dari Kedung Jati. Perjalanan ke sana melewati jalan setapak di tengah ladang jagung yang tinggi menjulang, seolah menyembunyikan sesuatu. Udaranya terasa lebih dingin, dan entah kenapa, lebih sepi. Hanya suara angin yang berdesir melewati daun-daun jagung, menciptakan bisikan-bisikan aneh yang lagi-lagi membuat bulu kuduku meremang. Aku berhasil menemukan rumah Kasno. Sebuah rumah kayu tua yang agak reyot, dikelilingi pagar bambu yang hampir roboh. Pintu depannya tertutup rapat, seolah tak ada kehidupan di dalamnya. Aku mengetuk beberapa kali. Tak ada jawaban. Saat aku hendak berbalik, pintu itu sedikit terbuka, memperlihatkan celah kecil. Seorang wanita parubaya dengan rambut acak-acakan dan tatapan kosong mengintip dari balik pintu. Wajahnya pucat pasi. Mencari siapa? Nak, suaranya serak dan pelan, nyaris berbisik. Saya mencari Pak Kasno, Bu, jawabku. Saya Arka, dari kota. Ada yang ingin saya tanyakan. Wanita itu membuka pintu lebih lebar. Ia adalah istri Kasno. Pak Kasno sudah tidak ada, Nak. Dia sudah pergi. Jantungku berdesir. Pergi, maksudnya meninggal. Ia mengangguk pelan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang cekung. Minggu lalu, setelah Pak Danang meninggal. Ini sungguh mengejutkan. 2 orang yang berselisih, meninggal dalam waktu berdekatan. Bagaimana Pak Kasno meninggal? Bu, tanyaku, berusaha menjaga nada bicaraku agar tetap tenang. Sakit, Nak, sakit aneh, jawabnya, suaranya kini terdengar pilu. Awalnya hanya demam biasa, tapi kemudian badannya terasa sakit semua. Dia bilang seperti ada yang menusuk-nusuknya dari dalam. Dia terus mengigau tentang jarum-jarum, jarum-jarum yang mengejarnya. Asteris-asteris jarum-jarum, asteris-asteris. Lagi, pola yang sama, ini bukan kebetulan. Apakah ada bekas luka aneh di tubuh Pak Kasno, Bu? Seperti bintik-bintik merah? Tanyaku, teringat perkataan Bu Lastri. Wanita itu terdiam sejenak, tatapannya menyiratkan ketakutan yang mendalam. Ada, Nak, di sekujur tubuhnya, kecil-kecil, seperti tusukan. Ia terdiam lagi, lalu mendekatiku, suaranya berbisik, nyaris tak terdengar. Sebelum meninggal, dia sempat berteriak, ini balasan. Balasan untukku, untuk perbuatanku. Balasan, perbuatan apa, dan dari siapa? Siapa yang ia maksud, Bu? Desakku. Wanita itu menggeleng, air matanya menetes. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, dia pergi. Aku merasakan hawa dingin merayap di punggungku. Kasno bukan korban teluh jarum, dia adalah pihak yang mungkin bersalah. Tapi jika begitu, siapa yang menerornya? Apakah ada pihak ketiga yang jauh lebih berbahaya? Kembali dari Duku Semampir, langit mulai mendung. Desa Kedung Jati kini terasa lebih mencekam. Aku tahu, cerita ini jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Asteris-asteris teluh jarum asteris-asteris ini bukan hanya sekadar santet biasa. Ia punya motif, dan mungkin sebuah sejarah kelam. Siapakah dalang di balik semua ini, dan apa hubungannya dengan Pak Danang dan Kasno? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, seolah jarum-jarum tak kasat mata kini menusuk-nusuk pikiranku. Keesokan harinya, kepalaku dipenuhi teori. Jika Kasno adalah pelakunya, siapa yang membalas dendam padanya? Atau mungkin, ia hanyalah pion. Aku kembali ke rumah Pak Danang, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut.
Bu Lastri masih terlihat murung, namun sedikit lebih tenang. Bu, apakah Pak Danang punya semacam buku harian atau catatan pribadi? Tanyaku. Aku punya firasat kuat bahwa ada sesuatu yang tersembunyi. Bu Lastri berpikir sejenak. Dulu dia memang suka mencatat hal-hal penting di sebuah buku. Tapi sudah lama tidak terlihat. Kami berdua mulai mencari. Di laci meja kerja Pak Danang, di bawah tumpukan kertas-kertas tua, aku menemukan sebuah buku bersampul kulit lusuh. Bukan buku harian biasa, melainkan seperti buku catatan pekerjaan. Aku membukanya, dan mataku langsung tertuju pada halaman-halaman terakhir yang ditulis dengan terburu-buru. Ini dia, gumamku, mataku melesat membaca setiap kata. Isinya adalah catatan mengenai sengketa tanah dengan Kasno, yang ternyata melibatkan sebuah area pemakaman kuno. Pak Danang, sebagai ketua adat, bersikeras melarang pembangunan di atas tanah itu karena konon ada makam sesepuh desa yang sangat dihormati, bernama Mbah Karto. Namun, Kasno bersikeras mengklaiki tanah itu, bahkan sampai mengancam Pak Danang dengan kata-kata kasar. Namun, yang paling mengejutkan adalah paragraf terakhir. Ditulis dengan tinta yang memudar, seolah buru-buru ditulis di tengah malam. Asteris, aku melihatnya. Malam ini, bayangan hitam di makam tua. Mbah Karto, dia marah. Aku salah. Aku tahu Kasno melangkah terlalu jauh. Jarum-jarum itu, ini bukan dari manusia. Ini dari dia, penjaga makam. Dia balas dendam. Dia memperingatkan. Asteris. Tanganku bergetar. Mbah Karto, penjaga makam, dan jarum-jarum itu bukan dari manusia. Apa maksudnya? Apakah Mbah Karto ini adalah entitas gaib yang melindungi makam? Ataukah ada seseorang yang memanfaatkan namanya? Aku teringat bisikan Mbah Darmo, ia akan datang sendiri pada mereka yang terpilih. Terpilih atau terkutuk? Apakah ini artinya Telu Jarum adalah kutukan dari masa lalu terkait dengan makam Mbah Karto? Ada apa, Arka? Tanya Bu Lastri cemas melihat raut wajahku. Aku menunjukkan padanya tulisan itu. Bu Lastri terdiam, pucat pasi. Makam tua, itu makam keramat, Arka. Tidak boleh diganggu. Misteri ini semakin dalam. Aku harus pergi ke makam tua itu. Rasanya, semua petunjuk mengarah ke sana. Kutukan, balas dendam, dan jarum-jarum tak kasat mata itu, mungkin bukan hasil perbuatan manusia biasa. Malam itu, aku memberanikan diri menuju makam tua yang disebut Pak Danang dalam bukunya. Letaknya agak jauh dari pemukiman, tersembunyi di balik semak belukar lebat. Hanya ada jalan setapak yang nyaris tak terlihat, dihiasi pohon-pohon besar yang menjulurkan dahan-dahan keriputnya seolah ingin mencengkeram. Suasana di sana begitu hening, hanya ada suara angin yang berdesir pelan di antara dedaunan. Udara terasa berat, penuh energi yang tak kasat mata. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kemenyan samar, menambah kesan mistis. Aku berjalan perlahan, senter di tanganku menyapu kegelapan. Akhirnya, aku sampai di sebuah area yang sedikit lapang. Di sana, dikelilingi pagar bambu yang runtuh, berdirilah beberapa nisan tua yang menghitam. Salah satunya, paling besar dan terlihat paling kuno, adalah makam Mbah Karto. Nisan itu ditutupi lumut tebal, namun samar-samar aku bisa melihat ukiran-ukiran aneh. Saat aku mendekat, indraku menangkap sesuatu. Bau anyir yang tipis, bercampur dengan aroma melati yang kini terasa sangat pekat, menusuk hidungku. Aku menunduk, dan di dekat nisan, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Ada serakan asteris-asteris jarum-jarum asteris-asteris kecil berserakan di tanah, terbuat dari tulang atau bahan lain yang menghitam, berkilauan samar di bawah cahaya senterku. Bukan jarum jahit biasa, ini adalah asteris-asteris jarum telu asteris-asteris. Bentuknya runcing, dengan ukiran mirip mata kecil di pangkalnya. Aku merasakan hawa dingin menjalari sekujur tubuhku. Ini artinya, telu jarum ini nyata. Dan jarum-jarum ini adalah wujud fisiknya, yang kemudian menghilang saat menembus tubuh korban. Saat aku hendak mengambil salah satu jarum itu, sebuah bisikan menyeruak dari belakangku. Begitu dekat hingga aku bisa merasakan napasnya. Jangan disentuh. Aku berbalik dengan cepat. Di sana, berdiri asteris-asteris Mbah Darmo asteris-asteris. Sosoknya tampak samar-samar di antara kegelapan. Wajahnya terlihat lebih tua dan lebih serius dari sebelumnya. Bah, suaraku tercekat.
Kau terlalu dalam, Nak Arka, katanya, suaranya pelan namun tegas. Kutukan ini bukan main-main. Jarum itu adalah manifestasi amarah Mbah Karto, penjaga bumi ini. Jadi, Mbah Karto itu nyata, tanyaku, tak percaya. Mbah Darmo mengangguk. Dia bukan arwah gentayangan. Dia adalah penjaga energi di tempat ini. Dan dia murka ketika tanahnya diganggu. Rupanya, Pak Danang dan Kasno, dalam sengketa tanah mereka, tanpa sadar telah mengusik area yang sangat sakral bagi Mbah Karto. Kasno ingin membangun di atasnya, dan Pak Danang, meskipun melarang, mungkin tidak cukup kuat untuk mencegahnya. Atau, mungkin, ada keterlibatan lain yang belum ku ketahui. Mengapa hanya mereka berdua yang menjadi korban? Tanyaku. Karena merekalah yang berani menantang. Yang satu karena keserakahan, yang satu lagi karena kelalaian dalam menjaga amanah, jawab Mbah Darmo. Ia menunjuk ke arah makam. Jarum-jarum itu adalah wujud dari energi amarahnya yang dilepaskan. Ia mencari celah, kelemahan, lalu menusuk. Tiba-tiba, aku merasakan tusukan yang lebih kuat di punggungku. Bukan hanya di kaki lagi. Aku terkesiap. Mbah Darmo memandangku dengan tatapan khawatir. Kau juga mengusik, Arka. Dengan rasa penasaranmu, katanya, pergilah, sebelum jarum-jarum itu menemukan jalan masuk ke dalam dirimu. Aku mundur perlahan, merasakan tusukan itu semakin intens. Apakah teluh jarum itu kini mengincarku? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tusukan di punggung dan kakiku terasa semakin nyata. Bukan hanya sugesti, aku melihat kulitku di cermin, tak ada bekas apa-apa. Namun, rasa sakitnya sangat jelas. Seolah ada ribuan jarum tak kasat mata yang menusukku dari dalam. Aku mulai berkeringat dingin. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan jarum-jarum tulang yang kulihat di makam Mbah Karto terus menghantuiku. Aku teringat kata-kata Mbah Darmo. Ia mencari celah, kelemahan, lalu menusuk. Apakah ketakutanku adalah celah itu? Aku mencoba memejamkan mata, berharap bisa beristirahat. Tapi yang kudapatkan hanyalah mimpi buruk. Aku terperangkap di sebuah ruangan gelap, dan ribuan jarum melayang di sekitarku, berputar-putar, siap menghujam. Aku berteriak, tapi suaraku tak keluar. Jarum-jarum itu semakin mendekat, menembus kulitku satu persatu, perlahan, menyakitkan. Aku bisa merasakan setiap tusukan, setiap sengatan, seolah jarum-jarum itu menembus daging dan tulangku. Aku terbangun dengan jeritan, napas terengah-engah, tubuhku basah oleh keringat. Rasa sakit itu masih ada, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku merasa lemas, seperti semua energiku terkuras. Aku yakin, ini bukan lagi sekadar sugesti atau ketakutan. Aku telah terperangkap dalam lingkaran teluh jarum. Pagi harinya, aku kembali menemui Mbah Darmo. Wajahnya terlihat prihatin saat melihat kondisiku. Kau sudah merasakannya, Nak Arka? Tanyanya. Matanya menatapku lekat-lekat. Aku mengangguk lemah, rasanya seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Dan saya bermimpi buruk. Mbah Darmo menghela napas panjang. Mimpi itu adalah gerbangnya. Ketika kau mulai merasakan dan melihatnya, itu berarti kau telah terbuka. Energinya mulai masuk. Bagaimana cara menghentikannya? Mbah, tanyaku putus asa. Apakah saya akan berakhir seperti Pak Danang dan Kasno? Mbah Darmo terdiam sejenak, memejamkan mata. Ada satu cara, kau harus menutup gerbangnya, menghentikan amarah Mbah Karto. Bagaimana caranya? Kau harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Ada satu rahasia lagi di balik sengketa tanah itu. Sebuah rahasia yang mungkin sengaja ditutupi oleh seseorang. Siapa? Mbah Darmo menggeleng. Aku tidak bisa memberitahumu. Kau harus menemukannya sendiri. Tapi aku akan memberimu satu petunjuk. Cari tahu tentang perjanjian lama desa ini dengan Mbah Karto. Dan siapa yang paling diuntungkan dari sengketa tanah itu, selain Kasno. Perjanjian lama, siapa yang paling diuntungkan? Otakku berputar mencari kemungkinan. Sengketa tanah yang melibatkan makam keramat. 2 orang meninggal, dan kini aku yang terkena dampaknya. Pasti ada motif yang lebih besar, lebih licik, di balik semua ini. Aku harus berpacu dengan waktu. Rasa sakit akibat teluh jarum semakin menggerogoti tubuhku. Jika aku tidak segera menemukan jawabannya, aku tahu, ajalku sudah di depan mata.
Dengan petunjuk dari Mbah Darmo, aku kembali ke perpustakaan desa yang kecil dan berdebu. Aku mencari catatan-catatan lama, arsip-arsip yang mungkin menyimpan kisah tentang perjanjian desa dengan Mbah Karto. Butuh waktu berjam-jam, namun akhirnya, aku menemukan sebuah gulungan perkamen tua, lusuh dan hampir robek. Di sana, tertulis dengan aksara Jawa kuno, adalah sebuah asteris perjanjian adat asteris. Intinya, tanah di sekitar makam Mbah Karto adalah tanah terlarang untuk pembangunan apapun, sebagai bentuk penghormatan dan janji untuk menjaga keseimbangan alam. Sebagai imbalannya, Mbah Karto akan melindungi desa dari segala mara bahaya dan memberikan kesuburan tanah. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagian di bawahnya. Ada catatan tambahan yang lebih baru, bertuliskan tangan. Isinya adalah sebuah asteris surat wasiat asteris dari seorang kepala desa terdahulu, Kartojoyo. Dalam surat wasiat itu, Kartojoyo, yang ternyata adalah cucu buyut Mbah Karto, mencatat kekhawatirannya akan ada pihak yang serakah, yang akan berusaha mengambil alih tanah makam demi keuntungan pribadi. Ia juga menunjuk seorang ahli waris yang akan menjaga perjanjian itu, sebuah keluarga yang memiliki tanda lahir khusus di pergelangan tangan, seperti titik emas. Titik emas, aku terdiam. Ini petunjuk yang sangat spesifik. Tapi siapa? Aku mengingat kembali semua orang yang kutemui di desa ini. Pak Danang, Bu Lastri, Kasno, istrinya, dan Mbah Darmo. Tidak ada yang punya tanda lahir spesifik seperti itu yang kuperhatikan. Namun, kata-kata Mbah Darmo terus terngiang di telingaku. Siapa yang paling diuntungkan dari sengketa tanah itu, selain Kasno? Jika Kasno ingin mengambil tanah itu, berarti ada pihak lain yang mungkin memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Pihak yang mungkin tahu tentang perjanjian itu, dan tahu tentang titik emas ini. Aku meninggalkan perpustakaan desa dengan kepala pening. Rasa sakit di tubuhku semakin menjadi. Aku tahu waktu semakin sempit. Aku harus menemukan orang dengan titik emas itu. Mungkin mereka adalah kunci untuk menghentikan teluh jarum. Malam hari, rasa sakit itu tak tertahankan. Tubuhku terasa sangat berat, setiap gerakan terasa seperti tusukan ribuan jarum. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Aku memaksakan diri untuk menemui Mbah Darmo lagi. Dia adalah satu-satunya harapanku. Saat aku tiba di rumahnya, Mbah Darmo sudah menungguku di teras. Ia seperti tahu aku akan datang. Kau sudah menemukan petunjuknya, Nak Arka? Tanyanya, suaranya mengandung nada iba. Aku mengangguk lemah, mengeluarkan gulungan perkamen itu. Tentang perjanjian dengan Mbah Karto, dan titik emas. Mbah Darmo mengangguk pelan. Ya, titik emas. Itu adalah tanda bagi penjaga sejati. Mereka yang ditakdirkan untuk menjaga makam dan menghentikan kutukan teluh jarum. Siapa mereka? Mbah, desakku. Mbah Darmo menatapku lurus-lurus. Tatapannya menembus jiwaku. Lalu, perlahan, ia mengangkat lengan baju kirinya. Di pergelangan tangannya, samar-samar terlihat sebuah bintik kecil berwarna kemasan, nyaris tidak terlihat. Akulah asteris penjaga sejati asteris. Nak Arka, katanya, suaranya kini terdengar penuh wibawa, jauh berbeda dari sebelumnya. Keluargaku telah mengemban amanah ini turun-temurun. Aku terkejut bukan kepalang. Mbah Darmo, selama ini dia tahu segalanya. Mengapa Mbah tidak bilang dari awal? Tanyaku, sedikit marah karena merasa dipermainkan, padahal nyawaku terancam. Karena kau harus melihat sendiri, merasakan sendiri, betapa berbahayanya kutukan ini. Dan kau harus mencari tahu sendiri siapa pelakunya, jawab Mbah Darmo tenang. Aku tidak bisa ikut campur secara langsung, itu melanggar ketentuan. Tapi aku bisa membimbingmu. Jadi, sengketa tanah itu adalah ulah seorang makelar tanah bernama Budi. Dia mendalangi Kasno untuk mengklaim tanah makam dengan janji keuntungan besar. Budi tahu tentang nilai strategis tanah itu, namun ia tidak tahu atau tidak percaya tentang kutukan Mbah Karto, jelas Mbah Darmo. Pak Danang berusaha melarangnya, namun Budi terus mendesak, bahkan mengancam. Amarah Mbah Karto terbangun karena keserakahan Budi yang tak terkendali dan kemarahan Kasno yang meremehkan. Dan Pak Danang, yang harusnya menjaga penuh, dianggap lalai. Teluh jarum ini bukan santet kiriman dari manusia. Ini adalah kutukan alamiah,
kemarahan Mbah Karto yang menjelma menjadi jarum-jarum tak kasat mata, menghukum siapapun yang mengusik kedamaiannya dan mengkhianati perjanjian. Lalu, bagaimana cara menghentikannya, Bah? Tanyaku. Rasa sakit di tubuhku semakin menghebat. Kita harus melakukan ritual permohonan maaf di makam. Mengembalikan keseimbangan, jawab Mbah Darmo. Tapi ada satu syarat, orang yang melakukannya harus benar-benar tulus, dan harus bersedia menghadapi konsekuensi terberatnya. Mbah Darmo menatapku. Kau bersedia, Nak Arka? Aku menatap mata Mbah Darmo, dan meskipun tubuhku terasa remuk, aku mengangguk. Aku harus menghentikan ini, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk desa ini. Malam puncak, langit gelap tanpa bintang, seolah alam pun ikut menahan napas. Aku dan Mbah Darmo kembali ke makam tua Mbah Karto. Kali ini, Mbah Darmo membawa sesajen lengkap, bunga 7 rupa, kemenyan, dan air kendi dari mata air keramat. Rasa sakit di tubuhku mencapai puncaknya. Aku bisa merasakan jarum-jarum itu bergerak di bawah kulitku, menusuk-nusuk organ dalam. Aku berusaha menahan erangan, fokus pada tugas di depanku. Mbah Darmo memulai ritualnya. Ia duduk bersila di depan makam Mbah Karto, melafalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa yang tidak ku mengerti. Asap kemenyan mengepul, membentuk gumpalan-gumpalan aneh yang menari-nari di udara. Udara di sekitar kami terasa semakin dingin, dan aku bisa merasakan keberadaan energi lain di sekitar kami. Aku duduk di samping Mbah Darmo, berusaha memusatkan perhatian. Ia kemudian menyuruhku mendekat ke nisan Mbah Karto. Letakkan tanganmu di nisan ini, Nak Arka, bisik Mbah Darmo. Dan mohonlah ampun dengan setulus hatimu. Aku akan memohonkan pembukaan gerbang, agar amarahnya bisa kau redakan. Dengan sisa tenaga, aku meletakkan telapak tanganku di permukaan nisan yang dingin dan berlumut. Seketika, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku, diikuti sensasi aneh. Aku bisa merasakan jarum-jarum itu bergerak dengan sangat cepat di dalam tubuhku, seolah mencari jalan keluar. Rasanya perih, menusuk, seperti ratusan serangga yang menggeliat. Aku menggigit bibir, menahan jeritan. Mbah Darmo terus melafalkan mantranya, suaranya semakin keras dan tegas. Angin berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan pohon-pohon di sekitar kami. Aku merasa seolah seluruh alam bergetar. Aku memejamkan mata, memusatkan seluruh pikiranku untuk memohon maaf. Aku meminta ampun atas keserakahan manusia, atas pengrusakan alam, dan atas terganggunya kedamaian Mbah Karto. Aku tulus, aku benar-benar tulus. Tiba-tiba, ada sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang menarik jarum-jarum itu keluar dari tubuhku. Rasanya seperti ditarik dari dalam, perlahan namun pasti. Rasa sakit itu, meskipun masih ada, mulai berkurang. Seperti ada tekanan yang dilepaskan. Aku membuka mata, cahaya bulan, yang sebelumnya tertutup awan, kini menembus celah dedaunan, menyinari makam Mbah Karto. Di sekitar nisan, di tanah, kini berserakan ratusan, bahkan ribuan asteris jarum-jarum tulang asteris yang sama persis seperti yang kulihat sebelumnya. Mereka berkilauan di bawah cahaya bulan, seolah telah dilepaskan dari penjaranya. Rasa sakit di tubuhku menghilang sepenuhnya. Aku merasa ringan, seolah beban berat telah terangkat dari pundakku. Aku menatap Mbah Darmo. Berhasil, Mbah, suaraku serak. Mbah Darmo tersenyum tipis, namun wajahnya terlihat sangat lelah. Gerbang amarahnya telah tertutup, Nak Arka. Kau telah menuntaskan tugasmu. Namun, di balik senyum itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada kerutan lebih dalam di wajahnya, dan matanya terlihat lebih tua. Seolah energi Mbah Karto telah mengambil sesuatu darinya juga. Tapi, apakah ini akan kembali? Tanyaku. Mbah Darmo menggeleng. Tidak, jika tidak ada lagi yang berani mengusik tanah ini. Teluh jarum adalah pelajaran, Nak Arka, bahwa alam memiliki batas kesabarannya. Aku menatap jarum-jarum yang berserakan di tanah. Mereka adalah bukti nyata dari sebuah kutukan yang nyaris merenggut nyawaku. Aku tahu, kisah ini akan selalu menjadi pengingat bagiku, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang melampaui logika dan nalar manusia. Beberapa hari setelah ritual di makam Mbah Karto, tubuhku pulih sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi mimpi buruk. Desa Kedung Jati kembali tenang, meskipun aura mistisnya masih terasa tipis di setiap sudut.
Aku memutuskan untuk tinggal sedikit lebih lama di Kedung Jati, hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Mbah Darmo, setelah ritual itu, terlihat semakin lemah. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, hanya sesekali muncul untuk menyambutku. Aku tahu, ia telah memberikan banyak energinya untuk ritual itu. Ia adalah penjaga sejati, dan pengorbanannya tak ternilai. Makelar tanah bernama Budi, setelah mendengar cerita tentang kematian Padanang dan Kasno yang tak wajar, serta rumor tentang kutukan Telu Jarum yang menyebar luas, akhirnya ketakutan dan pergi dari desa. Ia tidak berani lagi mengusik tanah makam Mbah Karto. Berita tentang kutukan ini menyebar ke desa-desa tetangga, menjadi sebuah peringatan. Aku menulis laporan lengkap tentang investigasiku di Kedung Jati. Bukan hanya sekadar laporan jurnalistik, tapi juga sebuah kesaksian. Kesaksian tentang Telu Jarum, sebuah kutukan kuno yang bangkit karena keserakahan manusia. Aku mencatat setiap detail, kisah Padanang dan Kasno, sengketa tanah, buku harian tersembunyi, makam keramat, hingga ritual penutup gerbang yang aku lakukan bersama Mbah Darmo. Aku tahu, tidak semua orang akan percaya. Mereka yang rasional akan menganggapnya sebagai cerita tahayul. Tapi aku telah melihatnya, merasakannya, dan nyaris menjadi korbannya. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan bagiku. Sebelum meninggalkan Kedung Jati, aku menemui Mbah Darmo untuk terakhir kalinya. Ia duduk di teras rumahnya, menatap ke kejauhan dengan tatapan damai. "Nak Arka," katanya, suaranya kini terdengar sangat pelan. "Kisah ini adalah pelajaran. Manusia sering lupa akan batasan, akan keserakahan. Semoga pengalamanmu di sini menjadi pengingat bagi banyak orang." Aku mengangguk, terharu. "Terima kasih, Mbah, atas segalanya." Mbah Darmo tersenyum tipis. "Jaga dirimu, dan ingat, alam selalu memiliki caranya sendiri untuk menuntut keadilan." Aku meninggalkan desa Kedung Jati dengan membawa sebuah cerita yang tak akan pernah kulupakan. Cerita tentang Asteris Telu Jarum Asteris, sebuah misteri horor yang menguak keserakahan manusia dan amarah alam. Aku bukan lagi sekadar jurnalis pencari kisah aneh. Aku adalah saksi, dan aku akan menceritakan kisah ini, bukan hanya sebagai horor, tapi sebagai peringatan. Bahwa di balik ketenangan sebuah desa, bisa saja tersembunyi sebuah kutukan kuno yang siap bangkit, menghukum siapa saja yang berani mengusik tidur panjang para penjaga. Tamat. Nah, itu tadi kengerian yang tersembunyi di balik misteri Telu Jarum. Gimana, masih berani jalan-jalan ke desa Anta Beranta sendirian setelah dengar cerita ini? Semoga kisah dari cerita bayangan malam kali ini bisa jadi peringatan buat kita semua. Kalau kadang, yang tak kasat mata itu jauh lebih nyata dari yang kita kira. Kalau kalian suka dengan episode Telu Jarum ini, jangan lupa untuk like videonya, ya. Komen di bawah kira-kira kisah seram apa lagi yang ingin kalian dengar di episode selanjutnya. Dan yang paling penting, kalau kalian belum subscribe channel Cerita Bayangan Malam, langsung aja klik tombolnya sekarang dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, jangan pernah sendirian di kegelapan.